Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Maiginda MJ Almarayufa. Saya dan teman-teman saya di sini membuat video untuk memahamkan pendidik untuk memahami cara melakukan pembelajaran sains pada tingkat SD terkait biologi. Yang pertama, saya sendiri akan membahas tentang konsep dasar biologi. Biologi ini berkaitan dengan cara mencari tahu dan memahami alam secara sistematis, sehingga biologi bukan hanya penguasaan, pengumpulan pengetahuan, konsep-konsep dan prinsip-prinsip saja, tetapi biologi di sini merupakan proses penemuan. Jadi pendidikan biologi ini diharapkan mampu membawa anak-anak, siswa atau mahasiswa untuk melakukan penemuan, bukan hanya mempelajari tentang konsep, pengertian dan prinsip-prinsip saja, akan tetapi melakukan suatu penemuan. Nah, agar mereka dapat belajar, praktek belajar, agar mendapatkan pengalaman seperti itu. Dalam konsep biologi ini, manusia adalah suatu subjek dalam mengamati, meneliti, mempelajari, dan merumuskan teori-teori yang ada. Sedangkan objeknya, sesuatu yang dirumuskan, sesuatu yang diteliti itu adalah lingkungan sekitarnya seperti makhluk hidup, tumbuhan, tanaman, dan lingkungan lainnya. Nah, konsep dasar biologi ini, mempelajari biologi dasar ini dimaksudkan untuk yang pertama, memahami konsep-konsep dan keterkaitannya dengan bidang lain. Contohnya adalah pertanian, peternakan, perikanan. Itu adalah suatu bidang yang memiliki keterkaitan dengan biologi. Jadi bidang pertanian itu memiliki keterkaitan dengan biologi. Contohnya seperti membuat bibit unggul, seperti itu. Lalu yang kedua, mengembangkan keterampilan dasar biologi untuk menumbuhkan nilai serta sikap ilmiah. Sudah jelas, masuk ke dalam ranah biologi, mempelajari biologi akan menumbuhkan kita sikap ilmiah. Dari belajar konsep biologi, kita jadi ingin tahu, ingin meneliti itu. Bagian rasa ingin tahu, ingin meneliti itu adalah bagian dari sikap ilmiah. Lalu, manfaat yang selanjutnya adalah mengembangkan kepekaan nalar untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan proses kehidupan dalam kejadian sehari-hari. Contohnya, kesehatan. Ya, ilmu biologi ini memiliki manfaat untuk mengembangkan nalar yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita, contohnya pada bidang kesehatan, yaitu ilmu anatomi yang mempelajari tentang struktur tubuh kita, fisiologi yang mempelajari tentang bentuk dan fungsi tubuh kita, histologi yang memberikan pembelajaran tentang jaringan tubuh kita, dan masih banyak lagi. Itu adalah contoh-contohnya tadi. Fisiologi, histologi itu intinya membahas tentang tubuh kita. Semua itu akan membuat kita untuk memahami cara menjaga kesehatan tubuh kita. Jadi belajar biologi kan juga belajar tentang diri kita, diri manusia, apa yang ada dalam diri manusia. Otomatis kita tahu ini nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Jadi itu adalah biologi ini juga akan membuat kita peka terhadap pemecahan suatu masalah, mencegah sesuatu, menjaga kesehatan kita. Itu kan adalah termasuk mencegah atau mencegah dari penyakit, seperti itu. Yang kedua adalah contoh kedua dari kepekaan nalar memecahkan masalah adalah obat-obatan. Manfaat biologi ini adalah untuk membantu proses pembuatan obat, vaksin, antibiotik yang berguna untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan sebagai pemecah masalah ketika kesehatan terganggu. Jadi ini kan adanya obat-obatan seperti vaksin dan antibiotik itu kan dari mempelajari tentang biologi. Otomatis biologi ini memiliki peran penting bagi farmasi, obat-obatan. Jadi penting menerapkan konsep biologi.
Yang kelima adalah meningkatkan kesadaran akan kelestarian lingkungan. Jadi ini adalah manfaat terakhir dari mempelajari konsep biologi, yaitu agar meningkatkan kesadaran kita akan kelestarian lingkungan. Nah, biologi sangat bermanfaat untuk memberikan pemahaman kepada kita semua akan pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Ya, kenapa? Jika kita sudah memasuki nilai-nilai biologi pada lingkungan, misalkan kalau buang sampah sembarangan akan menyebabkan banjir, seperti itu. Itu kan meningkatkan pemahaman kita supaya kita menjaga lingkungan dan mencintai lingkungan kita agar tidak terjadi banjir. Seperti itu. Itu tadi adalah manfaat-manfaat dari konsep biologi. Semoga bermanfaat untuk para pendidik dan peserta didik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi keterampilan proses dalam memahami biologi. Keterampilan proses itu adalah pendekatan yang bertujuan untuk mengembangkan sejumlah fisik dan mental sebagai dasar untuk mengembangkan kemampuan yang lebih yang dimiliki oleh siswa itu sendiri. Dalam buku Ali Nugroho yang berjudulkan Pengembangan Pembelajaran Sains pada Anak Usia Dini, di sini tuh ada 5 keterampilan yang disebutkan. Keterampilan proses yang sebaiknya dikuasai oleh anak terkait dengan penguasaan sains bidang biologi, itu ada 5 keterampilan. Yang pertama ada keterampilan mengamati. Dalam keterampilan ini di sini tuh kita disuruh untuk mengamati karakteristik makhluk hidup dan tak hidup. Jadi kita itu harus mengamati. Yang kedua itu ada keterampilan mengelompokkan. Nah, dalam keterampilan mengelompokkan di sini tuh kita ditujukan untuk mengelompokkan bentuk-bentuk perubahan berdasarkan bentuk yang telah ditampilkan. Jadi setelah mengamati kita mengelompokkan. Yang ketiga ada keterampilan berkomunikasi. Nah, dalam keterampilan berkomunikasi di sini tuh bagiannya tuh seperti kita tuh mencatat ciri-ciri makhluk hidup atau makhluk tak hidup. Atau bisa juga mencatat ciri-ciri tumbuhan dan binatang. Yang selanjutnya tuh ada keterampilan menyimpulkan. Dalam sebab-sebabnya, keterampilan ini itu biasanya terjadi gejala-gejalanya seperti perubahan warna daun yang jatuh. Nah, gejalanya perubahan warna daun yang jatuh. Daun yang jatuh itu pastinya di situ gejalanya seperti warna daunnya sudah kuning keemas-emasan. Terus atau juga bisa hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya dan bagaimana makhluk hidup itu dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungannya. Yang kelima itu ada keterampilan memperkirakan atau memprediksi. Dalam keterampilan ini kita itu membuat rekaan yang mendidik tentang pengaruh-pengaruh lingkungannya atau juga bisa akibat kelebihan dan kekurangan atas sebuah makanan atau air. Dan yang terakhir itu juga bisa mengenai bagaimana berkembang biaknya sebuah organisme dan populasinya. Sekian itu dari penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azhar Rizkianti, NIM T20174068. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai ruang lingkup materi pembelajaran dari sains. Jangkauan materi atau ruang lingkup materi pembelajaran sains bidang kajian biologi ini untuk pendidikan anak usia dini mencakup luas wilayahnya. Jadi secara umum dikelompokkan menjadi 2 bagian besar, yaitu yang pertama materi tentang tumbuhan dan binatang, dan yang kedua materi tentang pengenalan tubuh manusia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang tumbuhan dan binatang. Secara lebih rinci,
dan satu persatu dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu mengenai materi tentang tumbuhan dan binatang. Itu ada materi-materi yang dapat diperkenalkan kepada anak, yaitu meliputi tentang kemampuan respirasi dan pernapasan, yaitu respirasi dan pernapasan pada hewan, kemudian kesanggupan dalam memproduksi dan memperoleh makanan. Jadi bagaimana hewan dalam memperoleh makanan, bagaimana tumbuhan memproduksi serta memperoleh makanannya. Selanjutnya yaitu kesanggupan bergerak membawa beban, dan yang nomor 4 yaitu cara mengeluarkan kotorannya. Jadi bagaimana proses tumbuhan ataupun hewan dalam mengeluarkan kotorannya menggunakan sekresi ataupun ekskresi. Yang selanjutnya yaitu kesanggupan berpindah tempat, kesanggupan merespon lingkungan, pertumbuhan dan usianya. Jadi pertumbuhan dan usia hewan dan tumbuhan itu bagaimana, itu yang dapat dipelajari oleh anak-anak. Yang terakhir yaitu kemampuan berkembang biaknya. Yang selanjutnya yaitu mengenai tentang cabang keilmuan biologi dari tumbuhan dan binatang. Yang pertama itu tentang zoologi, di mana zoologi ini merupakan studi tentang binatang-binatang, yaitu suatu studi yang hanya membahas tentang binatang. Yang selanjutnya yaitu botani. Botani ini merupakan suatu studi yang membahas tentang tumbuhan. Yang nomor 3 yaitu anatomi. Anatomi di sini studi tentang struktur dari kehidupan, yaitu struktur dari kehidupan hewan ataupun tumbuhan. Selanjutnya fisiologi. Di sini studi tentang fungsi atau proses kehidupan. Mikrobiologi studi tentang kehidupan yang sangat kecil, mikro, yaitu suatu kehidupan yang sangat kecil. Yang selanjutnya yaitu heredity, di mana heredity ini merupakan suatu studi yang membahas mengenai pewarisan keturunan ataupun sifat. Selanjutnya evolution. Evolution di sini studi tentang kehidupan yang asli atau awal dan perubahannya. Jadi bagaimana proses kehidupan pada awalnya sampai dengan perubahannya dari masa dulu hingga sekarang. Yang terakhir yaitu ekologi. Ekologi di sini merupakan studi tentang hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Bagaimana hubungan tumbuhan dengan lingkungannya, hewan dengan lingkungan di sekitarnya. Dan yang ketiga di sini saya akan membahas mengenai tentang penggolongan kehidupan. Penggolongan kehidupan di baik binatang maupun tumbuhan. Jadi di sini ada kingdom. Kingdom itu merupakan suatu kerajaan tumbuhan, yaitu tentang seperti kingdom plantea, kingdom fungi. Kingdom fungi itu kan tentang jamur-jamur seperti itu. Yang selanjutnya filum atau divisi, kelas tentang kelas, ordo ataupun bangsa, family mengenai sukunya, genus atau marga, dan spesies mengenai jenis-jenis seperti jenis-jenis kucing kan berbeda-beda spesiesnya seperti itu contohnya. Dan yang selanjutnya yaitu di sini akan membahas mengenai tentang persamaan antara tumbuhan dan hewan. Nah, jadi persamaan antara tumbuhan dan hewan itu ada di struktur pembentukan dan fungsi-fungsi dari bagian organnya. Dan perbedaan antara tumbuhan dan hewan itu juga bisa dilihat di struktur pembentukan serta fungsi-fungsi dari bagian organnya. Jadi dari struktur pembentukan dan fungsi-fungsi dari bagian organnya itu memiliki kesamaan dan juga memiliki perbedaan. Yang selanjutnya yaitu mengenai yang terakhir ini mengenai tentang kerajaan tumbuhan. Jadi tumbuhan itu memiliki kerajaan, maksudnya itu yang di dalamnya berisi karakteristik akar, karakteristik batang, karakteristik daun, organ reproduksi, tentang kerajaan binatang, seperti itu. Dan yang kerajaan binatang tadi kerajaan tumbuhan, namun selanjutnya tentang kerajaan binatang adapun rinciannya mengenai binatang mamalia, reproduksi binatang seperti kodok, burung mamalia itu
dibeda-bedakannya seperti apa, seperti itu. Sekian dari saya, hanya itu yang dapat disampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini saya akan menyebutkan apa saja sih ruang lingkup untuk materi tentang pengenalan tubuh manusia. Nah, di sini tuh ruang lingkupnya saya akan menyebutkan ruang lingkup materinya itu secara umum. Nah, di sini meliputi apa saja? Yang pertama itu ada sistem pencernaan. Di dalam sistem pencernaan ini ruang lingkupnya itu ada yang pertama susunan dan fungsi. Yang kedua makanan dan nutrisi. Yang ketiga kandungan gizi dan makanannya. Nah, untuk yang kedua ada sistem rangka otot. Dan di dalam sistem rangka otot itu ada susunan dan fungsi juga. Yang ketiga sistem kepekaan. Yang di dalamnya itu juga ada susunan dan fungsi. Yang keempat sistem pembuangan. Dan juga yang di dalamnya itu ada susunan dan fungsi. Nah, yang kelima sistem pengaturan. Nah, ruang lingkup yang ada di dalam sistem pengaturan tersebut itu ada susunan dan fungsi juga. Nah, jadi mulai dari sistem rangka otot, sistem kepekaan, sistem pembuangan dan juga sistem pengaturan tersebut itu di dalamnya hanya ada susunan dan fungsi. Itu ruang lingkupnya hanya susunan dan fungsi itu, teman-teman. Nah, yang keenam ini baru sistem perkembangbiakan. Nah, di dalamnya itu ada dua, ada susunan dan fungsi, dan juga yang kedua itu reproduksi dan keturunan. Mungkin ini saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi dan metode pembelajaran. Pertama itu ada pengembangan sudut area belajar yang fokusnya bumi dan jagat raya. Pengembangan sains pada anak usia dini dalam memperkenalkan bumi dan jagat raya dapat dilakukan dan difasilitasi salah satunya melalui penciptaan sudut area belajar yang berkaitan dengan topik atau tema bahan kajian yang ingin dipromosikan atau diperkenalkan kepada anak. Tetapi di sini sisi tujuan dan kemampuan yang harus dicapai sudut area belajar yang dikembangkan adalah diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang relevan dengan cakupan konsep dasar dari bidang pengembangan yang sedang dikembangkan. Di antara tujuan-tujuan yang seharusnya terakomodasi dalam pengembangan sudut area belajar bumi dan jagat raya, hendaknya sudut area tersebut dapat memberikan kesempatan pada anak untuk dapat, yang pertama itu kesempatan untuk mengamati dan mencatat bayangan dirinya pada rentang waktu yang tertentu berdasarkan pancaran dan gerakan sinar matahari, dan hasilnya digambar di lantai oleh mereka. Yang kedua, kesempatan dalam membuat berbagai ilustrasi perubahan cuaca pada kertas yang dapat ditempel pada dinding sudut area belajar bumi dan jagat raya. Dan yang terakhir adalah keleluasaan membaca dan mengeksplorasi globe dan mengetahui mana daratan, mana air, serta di mana ia tinggal dan berada. Jika semua kebutuhan untuk pengembangan sudut area belajar bumi dan jagat raya tersebut telah teridentifikasi, saran bagi para guru adalah rancang dan tampilkan area pengenalan bumi tersebut secara menarik. Tempatkan area pada lokasi yang dapat dijangkau anak secara mudah, baik ketinggian maupun penjangkauan. Untuk para guru harus mengetahui rata-rata ketinggian dan kemampuan menjangkau setiap anak yang berada atau bersekolah di tempatnya. Sekian dari presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Maulidatul Hasanah, NIM T20174059. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin IPA, materi IPA tentang bulletin board atau majalah dinding. Oke. Baiklah, kita mulai materi. Mulai dari pengertian bulletin board. Apa itu bulletin board? Bulletin board adalah papan yang khusus digunakan untuk
tunjukkan contoh hasil pekerjaan siswa berupa gambar, poster, hasil karya, atau objek dalam bentuk 3 dimensi. Jadi, di dalam bulletin board itu menampilkan banyak hasil karya siswa, termasuk seperti puisi, seperti kita membuat cerpen atau membuat karangan lainnya. Nah, di situ bulletin board dinilai dapat digunakan sebagai media untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi, biasanya adanya bulletin board itu, siswa bisa menampilkan berbagai karyanya, bakatnya dalam diri mereka untuk ditampilkan dalam bulletin board tersebut. Biasanya siswa menampilkan dengan karya ilmiah berupa puisi, berupa gambar, dan sebagainya. Siswa bisa bebas berkarya dalam menampilkan di media bulletin board tersebut. Nah, bulletin board tersebut juga memiliki kelebihan. Nah, salah satunya yaitu menjadi tempat tampilan berbagai karya peserta didik. Jadi, karya peserta didik bisa ditampilkan apa saja di dalam media bulletin board tersebut. Jadi, bulletin board itu digunakan untuk menampung semua bakat dan hasil karya siswa. Yang kedua yaitu mendorong siswa untuk lebih kreatif dan semangat untuk berkarya. Jadi siswa di situ didorong untuk lebih kreatif dalam menampilkan sebuah karya dalam majalah dinding tersebut. Siswa bisa menampilkan apa saja, bisa dibentuk apa saja untuk menarik minat baca dan minat belajar siswa tersebut. Nah, apa sih tujuannya? Tujuan bulletin board di sekolah ini yaitu memberi rangsangan pada siswa untuk menjadi kelas yang menarik. Nah, biasanya kalau ada majalah dinding itu anak-anak bisa menarik untuk baca, apa ini ya? Oh, ini hasil karyanya ini. Jadi dia itu menjadi lebih semangat dalam berkarya dan belajar. Nah, yang kedua yaitu memberi siswa untuk mengembangkan bakat. Jadi siswa mempunyai bakat apa saja dalam dirinya untuk bisa dikeluarkan dan dikembangkan dalam majalah dinding tersebut atau bulletin board. Nah, yang ketiga yaitu mengembangkan semangat dan moral kelas. Jadi dalam kelas, kalau salah satu siswa mendapatkan nilai yang baik terus didemonstrasikan di dalam bulletin board, itu bisa menjadi penyemangat untuk siswa yang lain untuk lebih bagus dan lebih berkarya, semangat belajar, dan terus untuk menjadi yang terbaik. Oke, sekian, terima kasih materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan metode discovery inquiry. Untuk yang pertama yaitu metode discovery adalah metode yang menuntut peserta didik dapat mengorganisasikan materi pembelajaran dan berperan aktif dalam pembelajaran. Nah, langkah-langkah mengaplikasikan metode discovery ini adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama adalah langkah persiapan. Dalam langkah persiapan ini meliputi menentukan tujuan pembelajaran, melakukan identifikasi karakter peserta didik, memilih materi, menentukan topik-topik yang harus dipelajari, mengembangkan bahan-bahan belajar, mengatur topik-topik pelajaran yang sederhana, dan melakukan penilaian proses. Nah, langkah kedua yaitu langkah pelaksanaan yang meliputi pemberian stimulus, mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, mengolah data, memverifikasi data, dan yang terakhir yaitu menyimpulkan. Nah, untuk metode inquiry sendiri adalah metode yang menekankan kepada aktivitas siswa untuk mencari dan menemukan. Artinya, di sini siswa sebagai subjek belajar. Macam-macam metode inquiry ini ada 3, yaitu inquiry bebas, inquiry terbimbing, dan inquiry modifikasi. Inquiry bebas, di sini siswa diberi kebebasan untuk menemukan permasalahan. Sedangkan inquiry terbimbing, siswa dalam menemukan konsep
itu harus melalui petunjuk-petunjuk. Artinya dalam menemukan permasalahan, siswa tetap dibimbing oleh guru. Dan yang terakhir, inquiry modifikasi. Nah, ini kolaborasi antara inquiry bebas dan inquiry terbimbing. Langkah-langkah dalam metode inquiry yang pertama yaitu mengajukan permasalahan, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, dan yang terakhir menarik kesimpulan. Penggunaan metode discovery dan demonstrasi ini sangat baik digunakan untuk mengungkap dan menggali pesan sains. Contoh-contoh aktivitas sains yang dapat dilakukan melalui discovery oleh siswa yaitu misalkan dengan menggali perbedaan antara makhluk hidup dan makhluk mati, seperti perbedaan antara kucing dan batu, menemukan hakikat pertumbuhan persemaian, dan membedakan antara betina dan jantan. Nah, untuk yang demonstrasi, ini siswa bisa diminta untuk mendemonstrasikan perilaku makhluk hidup, seperti mendemonstrasikan bagaimana makhluk hidup itu makan, terus bagaimana cara makhluk hidup berkembang biak, dan lain sebagainya. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai penggunaan metode discovery dan inquiry. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Himatul Uliyah, NIM T2017-4067. Di sini saya akan menyampaikan tentang metode dan strategi yang bisa digunakan dalam pembelajaran sains biologi untuk anak usia dini. Yang pertama yaitu mengenai pengenalan sains biologi melalui permainan. Jadi dalam sains biologi ini kita akan sering mempelajari tentang tumbuhan dan hewan. Jadi ada beberapa metode di dalamnya yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu menirukan gerakan. Jadi misalnya kita menginstruksikan untuk tirukan gerakan kelinci melompat. Jadi kita nanti akan melompat bersama-sama peserta didik. Yang selanjutnya bisa dengan metode menari. Jadi ada beberapa tarian yang memang sengaja dibuat untuk memudahkan kita sebagai guru dalam menyampaikan materi. Ada tari kupu-kupu, ada tari kodok, dan tari pohon palem. Yang selanjutnya yaitu bisa menggunakan dengan metode bernyanyi. Misalnya subtema tentang mengenal anggota tubuh kita. Jadi kita bisa menggunakan lagu Kepala Pundak. Jadi sesuai dengan yang diucapkan, dengan kita tunjuk anggota badan mana. Jadi misalnya kepala, pundak, lutut kaki, seperti itu. Jadi ini dapat memudahkan pemahaman peserta didik dalam mempelajari anggota tubuhnya. Metode yang selanjutnya yaitu metode kunjungan lapangan. Jadi metode kunjungan lapangan ini bisa kita lakukan untuk lebih mengetahui tempat-tempat apa saja yang dapat memberikan informasi kepada kita. Yang pertama yaitu berkunjung ke tempat-tempat yang dapat memberikan informasi tentang makhluk hidup dan tak hidup. Untuk makhluk hidup kita bisa mengunjungi greenhouse. Untuk tempat makhluk tak hidup kita bisa mengunjungi tempat yang dapat memberikan informasi kepada kita tentang misalnya macam-macam batuan, macam-macam pasir, seperti itu. Yang selanjutnya tempat-tempat yang bisa memberikan kita informasi tentang binatang, misalnya kebun binatang, taman akuarium, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pada tempat-tempat yang memberikan informasi tentang ekologi, beserta dampaknya, yaitu seperti lingkungan perindustrian. Yang selanjutnya yaitu tempat-tempat yang dapat memberikan informasi tentang tubuh manusia, meliputi struktur, susunan, hingga fungsi-fungsinya. Jadi tempatnya misalnya ke tempat praktek dokter atau perawat, atau bisa juga ke dokter gigi. Itulah 2 di antara beberapa metode dan strategi dari pembelajaran sains. Yang paling penting dari kegiatan kunjungan serta strategi dan metode ini adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu kondisi-kondisi di lapangan, sehingga kegiatan dapat berlangsung dengan aman dan terkendali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.